Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ya. Pada kesempatan video kita kali ini, kita masih membahas tentang manajemen di usaha baru. Di sini kita akan melanjutkan dari video kita sebelumnya tentang apa itu inovasi dan lain sebagainya ya. Jadi pada kesempatan hari ini atau pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang pentingnya sebuah inovasi pada usaha kecil. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang usaha kecil, pasti kita tahu ya, usaha kecil dan menengah ataupun kita kenal dengan UKM ya, dan juga kewirausahaan, ini merupakan sebuah sektor penting dalam perkembangan sebuah ekonomi regional ya. Mana kesulitan dalam mendapatkan modal ini adalah sebuah tantangan yang umum ya dalam memulai ataupun dalam mengembangkan sebuah UKM atau usaha kecil menengah ya. Namun dengan pengembangan inovasi maka ini merupakan sebuah tantangan tersendiri pula ya untuk kita bisa memulai ataupun mendirikan yang namanya UKM itu sendiri ya dengan memanfaatkan yang ada di sekitar kita dan yang lagi tren saat ini. Oke, usaha kecil menengah atau UKM ini juga memiliki peranan penting ya dalam mendorong sebuah pertumbuhan perekonomian di Indonesia tentunya ya. Karena dengan adanya sektor UKM, maka pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap itu ya dalam dunia kerja maka akan menjadi berkurang ya, akan lebih sedikit. Artinya mengurangi pengangguran ya di sini ya dengan adanya UKM itu sendiri. Kemudian ada dua langkah penting ya yang dapat membantu dalam percepatan pertumbuhan usaha. Ya. Antara lain di sini yang pertama yaitu adalah verifikasi dari sebuah produknya ya. Nah, jadi dari verifikasi produk yaitu untuk memperluas jangkauan produk itu dari usaha yang sudah ada tentunya ya. Jadi yang sudah ada dengan adanya inovasi ya, tujuannya adalah lebih memperluaskan lagi ya dari segi jangkauan produknya itu sendiri. Kemudian inovasi produk juga dapat memberikan banyak opsi ya kepada pasar. Ya, sehingga usaha itu bergerak maju itu lebih cepat ya dengan adanya sebuah inovasi ya. Jadi dia banyak sekali memberikan opsi-opsi kepada pasar. Nah, selain itu, ya, sedikit sekali dari inovasi ya dari segi produk juga dapat membuka peluang untuk memperluas pasarnya. Contohnya di sini misalkan dalam pengembangan produk ya, yaitu dengan memperkenalkan produk baru tentunya yang lebih orisinil misalkan ya dengan menciptakan produk baru tadi ya tentunya mereka harus memberikan sesuatu yang memang berbeda dari yang lainnya ya. Nah, hal ini merupakan sebuah strategi yang umum yang bisa dilakukan ya, namun tantangannya itu terletak dari skill kita ya dan juga kegigihan kita untuk bisa menghasilkan produk yang memang benar-benar inovatif dan juga bisa diterima oleh pasar ataupun dari masyarakat luas tentunya ya. Jadi memang salah satu strateginya yaitu dengan cara memperbaharui ataupun menciptakan sesuatu yang baru ya dengan adanya sebuah inovasi tadi ya sehingga nanti menghasilkan produk itu memang benar-benar yang bisa dikatakan inovatif ya dan juga bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi secara umum inovasi dalam satu kelompok ya antar usaha itu bisa dapat mendukung usaha yang memang sudah ada atau ya bahkan bisa memberikan kesempatan dalam bisnis baru ya untuk bisa memenuhi sebuah kebutuhan pasar. Nah, jadi jaringan yang terbentuk tadi ya dari gabungan usaha kecil itu akan ataupun bisa ya dapat tumbuh menjadi sebuah jaringan usaha yang besar ya dan secara masif dapat berdampak itu pada globalisasi kegiatan perekonomian tentunya ya. Jadi dari yang kecil akan dampaknya juga nanti ke yang besar. Jadi dengan demikian dari sebuah progres ekonomi ya secara regional itu dapat dicapai nantinya ya pada akhirnya itu nanti akan tercapai dengan didukung
adanya pemanfaatan dan keleluasan dalam kebijakan inovasi itu sendiri ya, bahkan dan kewirausahaan ya, UKM-nya ya, sehingga dapat bertahan dan juga tumbuh dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif ya, dalam pasar produk maupun dari segi teknologinya ya. Nah, salah satu inovasinya yaitu kita bisa memperbaiki produk yang dibuat. Nah, produk ini bisa diartikan dari segi layanan ataupun jasa. Nah, produk ini juga bisa pula ya dalam bentuk barang yang dibuat atau juga bisa dihasilkan. Nah, contohnya misalkan di sini ya produk agribisnis ya, kemudian dari segi produk pakaian atau garment ya, kemudian kuliner dan juga banyak sekali di luar sana yang bisa kita lihat peluang-peluang yang memang bisa kita ubah ya atau kita inovasikan dalam bentuk barang ataupun jasa. Kemudian inovasi ini juga merupakan proses ya dari pengembangan ide kreatif tadi yang memang bisa memberikan manfaat ekonomi pada saat dijual atau juga dipasarkan. Nah, jadi beberapa kategori inovasi yang memang dapat dilakukan di sini misalkan dari segi inovasi pada produknya ya, kemudian dari segi pembuatannya, kemudian penyajiannya maupun pada kemasannya itu sendiri ya. Jadi itu yang bisa dituangkan ya. Kemudian contoh inovasi pada kemasan ya, misalnya ini hanya misalnya saja ya, penggunaan bahan kemasan daur ulang atau organik ya, atau dari segi bentuk kemasannya dari kotak menjadi botol misalkan dan lain sebagainya ya, tampilan desain ya, dan juga motif kemasan tentunya yang berbeda ataupun unik ya dibandingkan dengan produk sejenisnya dari pesaingnya atau yang sudah ada ya. Nah, jadi dengan melakukan inovasi, maka diharapkan sebuah usia produk itu dapat lebih bertahan lama, ya, dan bisa menjadikan lebih sulit untuk ditiru pesaingnya. Ya, jadi selain itu produk juga menjadi lebih menarik, ya, lebih dibutuhkan juga, bahkan menjadi sering digunakan oleh konsumen sehingga pembeli itu dapat menjadikan lebih sering karena keunikan dan manfaatnya atau nilai lebih yang dimiliki dari si produk yang kita buat atau yang barusan kita inovasikan ya. Oke. Untuk video kali ini saya rasa cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan di next video. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.